wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami tentang wewenang dan pendelegasian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najri. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang pengertian wewenang dan delegasi. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor wewenang, karena itu kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan. Sedangkan delegasi adalah perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusnya menjadi satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Pendelegasian ialah proses terorganisir dalam kerangka hidup organisasi keorganisasian untuk secara langsung melibatkan sebanyak mungkin orang dan pribadi dalam pembuatan tindakan, mempercayakan tugas yang pasti dan jelas. Kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas. Pendelegasian dilakukan dengan cara membagi tugas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, serta penanggung jawab yang ditetapkan dalam suatu penjabaran deskripsi tugas formil dalam organisasi. Berikut adalah definisi atau pengertian dari delegasi oleh beberapa pakar. Dr. Andus Haji Mayub SP Hasibuan. Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate untuk dikerjakannya atas nama delegator. Menurut Rep C. Davis, pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika ia menyerahkan wewenang berfungsi melepaskan kedudukan dan melaksanakan pertanggungjawaban. Menurut Horland Coase and Charlie O'Donnell, pendelegasian wewenang merupakan pokok yang didapat kembali oleh pemberi wewenang. Hal itu adalah suatu sifat wewenang. Si pemilik wewenang tidak selamanya menyelesaikan sendiri kekuasaan ini dengan menyerahkan wewenang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Hamid. Saya akan membawakan materi mengapa wewenang dan pendelegasian sangat dibutuhkan. Pendelegasian itu sendiri adalah bentuk pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sehingga wewenang adalah hal yang paling penting agar suatu pendelegasian tugas dapat diberikan kepada seorang. Tanpa adanya wewenang pendelegasian, tugas tidaklah sah dan tidak harus dilaksanakan. Pendelegasian wewenang merupakan sesuatu yang vital dan organisasi kantor. Atasan perlu melakukan pendelegasian wewenang agar mereka bisa menjalankan operasi manajemen dengan baik. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi. Bila seorang atasan tidak mau mendelegasikan wewenang, maka sesungguhnya organisasi itu tidak butuh siapa-siapa selain dia sendiri. Bila atasan menghadapi banyak pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh satu orang, maka ia perlu melakukan delegasi. Pendelegasian juga dilakukan agar manajer dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi, terutama di saat terjadi perubahan suasana manajemen. Yang penting disadari adalah di saat kita mendelegasikan wewenang, kita memberikan otoritas pada orang lain. Namun kita sebenarnya tidak kehilangan otoritas orisinilnya. Ada beberapa alasan mengapa pendelegasian diperlukan. Yang pertama, pendelegasian dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada semua kegiatan yang ditangani sendiri. Yang kedua, agar organisasi berjalan lebih efisien. Yang ketiga, pendelegasian juga dilakukan untuk dapat memutuskan perhatian terhadap tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Dengan pendelegasian memungkinkan bahwa
Dengan pendeglasian memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi untuk belajar dari kesalahan atau keberhasilan. Oleh karena itu, sebelum mendelegasikan tugas wewenang hendaknya dipahami benar tingkat kemampuan dari karyawan yang akan diberikan delegasi. Terima kasih. Saya Rizka Syafira Amalia akan menjelaskan tentang pendeglasian tugas. Mendelegasikan tugas tidak semudah yang Anda pikirkan, apalagi jika Anda adalah seorang yang perfeksionis. Untuk itu, mendelegasikan tugas adalah kunci untuk memaksimalkan produktivitas sehingga hasil yang dihasilkan lebih efektif. Delegasi tentunya tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Delegasi kepada orang yang salah akan berakibat fatal. Berikut akan saya jelaskan 5 cara mendelegasikan wewenang secara lebih efisien. Yang pertama, pilihlah orang terbaik dalam hal delegasi. Kunci untuk mendelegasikan wewenang secara lebih efisien adalah memilih orang yang terbaik untuk didelegasikan. Berilah pekerjaan kepada orang-orang yang benar-benar bisa berkontribusi, bukan kepada orang yang terlihat tidak sibuk. Terlepas dari itu, percayakan dan berikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan dengan cara mereka sendiri. Hindari campur tangan yang berlebihan, cukup membantu jika mereka merasa bingung dan kesusahan. Yang kedua, selalu sertakan petunjuk. Mungkin Anda berpikir tugas yang Anda delegasikan tampak mudah dan jelas. Meski demikian, selalu sertakan instruksi dalam setiap tugas yang Anda delegasikan. Buatlah rincian tugas yang spesifik untuk menghindari miskomunikasi, sekaligus membuat tugas yang Anda berikan dieksekusi secara efektif. Yang ketiga, ajarkan keterampilan baru. Hanya karena tim Anda tidak mempunyai keterampilan bukan berarti Anda tidak bisa mendelegasikan tugas kepadanya. Ajarkan keterampilan yang baru kepadanya karena sebagian besar keterampilan bisa dipelajari dan diperbaiki seiring berjalannya waktu. Yang keempat, periksa kemajuan. Ketika Anda mendelegasikan tugas, Anda harus mempercayai mereka untuk melakukan dengan cara mereka. Tapi, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan secara berkala untuk melihat kemajuan yang ada. Tidak perlu mengamati setiap harinya, cukup dengan melihat sesekali saja. Yang kelima, berikan kredit umum dan tertulis. Bila karyawan Anda telah melaksanakan tugas yang Anda berikan dengan sangat baik, maka Anda perlu memberikan mereka reward. Jika memungkinkan, jangan hanya mengucapkan terima kasih, tapi berilah sesuatu yang layak dan tertulis. Dalam memberikan reward, itu akan menciptakan loyalitas dan juga bisa menjadi dasar untuk mentoring dan review kerja. Perkenalkan, nama saya Elisiana Hane, saya sebagai pemateri keempat. D. Sebab-sebab kegagalan dalam pendelegasian tugas. A. Sebab kegagalan manajer. Sebab kegagalan manajer dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, manajer merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuat keputusan. Yang kedua, manajer tidak bersedia menghadapi resiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah atau gagal. 3. Manajer tidak atau kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. 4. Manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. 4. Manajer takut bahwa bawahan akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya akan terancam. 6. Manajer tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mendelegasikan tugasnya. B. Sebab kegagalan bawahan. Sebab kegagalan bawahan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, hambatan proses pendelegasian tidak semuanya berasal dari para manajer. Para manajer bawahan mungkin juga menolak adanya delegasi wewenang. 2. Delegasi berarti bawahan menerima tambahan tanggung jawab dan akuntabilitas.
atas. Kadang-kadang lebih mudah pergi ke manajer untuk memecahkan masalah daripada membuat keputusan sendiri. 3. Banyak bawahan kurang mempunyai kepercayaan diri dan merasa tidak dilimpahi wewenang dan merasa tertekan bila dilimpahi wewenang membuat keputusan yang lebih besar. 4. Selalu ada perasaan bahwa bawahan akan melaksanakan wewenang barunya dengan salah dan menerima kritik. Cara mengatasi kegagalan dalam mendelegasikan wewenang. Agar proses pendelegasian berjalan dengan efektif, diperlukan berbagai cara untuk mengatasi atau menanggulangi hambatan tersebut di atas. Persyaratan utama untuk pendelegasian atau menanggulangi pendelegasian efektif sehingga hambatan dalam pendelegasian tersebut dapat teratasi adalah sebagai berikut. 1. Kesediaan manajemen untuk memberikan kepada bawahan kebebasan yang sesungguhnya dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan atau didelegasikan kepadanya. Mereka atau bawahan harus diberikan keleluasaan untuk mengembangkan pemecahan masalahnya sendiri dan belajar dari kesalahan mereka. Dengan demikian, kesalahan dari bawahan seharusnya tidak menyebabkan manajer mengurangi delegasi, tetapi memberikan latihan atau dukungan yang lebih kepada bawahannya. 2. Komunikasi yang efektif. Pengembangan komunikasi antara manajer dan bawahan yang akan meningkatkan saling pengertian dan membuat delegasi lebih efektif. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.